Baik, kemudian kita masuk ke subbab berikutnya tentang hukum Hooke. Jadi di hukum Hooke ini diberikan apa ya istilahnya, hubungan antara sigma atau tegangan dengan regangan. Ini ternyata tadi seperti saya sampaikan ya, karena dia mempunyai hubungan yang linier ya, terutama yang di daerah elastis tadi ya, antara daerah titik O sampai ke titik P ini kan daerah linier. Nah, karena dia linier maka bisa dirumuskan dengan sigma sama dengan konstanta dikalikan dengan epsilon. Ya, sigma ini tadi adalah sumbu Y-nya, tegangannya, sedangkan epsilon regangannya ini sumbu X-nya. Nah, karena dia linier maka hubungannya adalah proporsional seperti ini ya. Sigma sama dengan sebuah konstanta dikalikan dengan regangannya. Nah, konstanta yang dimaksud di sini adalah E. Nah, E ini merupakan, kalau di dalam grafik adalah kemiringan, kemiringan dari grafik atau garis linier OP ini. Ya. Semakin besar E, artinya dia semakin curam kemiringannya. Kalau semakin kecil E-nya, maka dia akan semakin landai. Ya. Itu untuk apa yang garis linier OP. Ya. Nah, E ini di, apa maksudnya, rumus ini, formula ini disampaikan pertama kali oleh seorang ilmuwan namanya Sir Robert Hooke ya, tahun 1678, sehingga dinamakan dengan hukum Hooke. Nah, E ini kemudian dikenal dengan istilah modulus elastisitas ya, atau modulus Young. Ya. Nah, E ini ya, nilai modulus elastisitas ini tentunya berbeda-beda antara satu benda dengan benda yang lain. Nah, itu ya terkait dengan grafik tegangan dan regangan. Nah, ini bisa Anda baca tentang maksud dari tadi proporsional ini, kemudian ada yield point, daerah elastis dan plastis. Ini silakan dibaca sendiri. Kemudian kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soal ini, nah ini contoh soal yang pertama. Misalnya ada sebuah batang dengan panjang mula-mula L, kemudian diberi gaya tarik sebesar P. Karena gaya tarik maka arahnya adalah menjauhi benda ya, ke kiri dan ke kanan. Ya, kenapa harus kiri dan kanan? Karena supaya benda ini dalam keadaan seimbang. Ya. Sehingga gaya P kiri dan kanannya sama. Nah, diberi gaya tarik P maka dia akan mengalami perubahan panjang sebesar delta. Nah, sehingga kalau kita rumuskan ya, dari kasus ini, tadi kita sudah membahas tentang tegangan, di mana tegangan atau sigma sama dengan P per A, kemudian regangan ya, epsilon sama dengan delta per L. Kemudian tadi juga sudah kita ada mendapatkan persamaan yang baru ya, jadi tadi sigma sama dengan E kali epsilon, atau E sama dengan sigma per epsilon ya. E sama dengan sigma per epsilon. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus ini,
sigma sama dengan P per A, epsilon sama dengan delta per L. Maka kalau kita gabungkan, E akan sama dengan P kali L dibagi A kali delta, atau deltanya sama dengan P kali L dibagi A kali E. Ya, ini kita mendapatkan rumus baru. Ya. Jadi sudah ada 4 rumus tadi ya. Yang pertama adalah sigma sama dengan P per A, kemudian epsilon sama dengan delta per L, kemudian tadi ada E sama dengan sigma per epsilon. Sekarang yang keempat, delta sama dengan PL per AE. Artinya apa? Artinya perubahan panjang sebuah benda jika diberi gaya tekan atau gaya tarik itu sama dengan besarnya gaya dikali panjang mula-mula dibagi dengan luas penampang benda dikali dengan modulus elastisitas. Ya. Nah, delta ini adalah satuan panjang ya, bisa inci atau meter atau satuan panjang yang lain. Oke.